What's up boys? Nah, jadi hari ini Rolf Boys balik lagi dengan laptop review. Namun sebelum kita lanjutin videonya, kalian yang di rumah sana, ingat sekali lagi jaga kebersihan, cuci tangan yang benar, jangan kemana-mana dulu, dan nontonnya di rumah aja pastinya ya. Biar pandemi ini bisa cepat lewat dan hidup kita bisa kembali seperti yang biasanya lagi. Oke, lanjut sekarang kita ke review produknya. Kali ini kita udah kedatangan sebuah laptop terbaru banget dari Asus, lini VivoBook mereka yang bahkan sekarang harganya aja belum nongol. Nah, sekarang ini adalah early review kita. Sekarang kita mau ngomongin soal Asus VivoBook S14 seri S433 nih. Nah boys, jadi si S433 ini merupakan kelanjutan dari yang sebelumnya udah rilis di Indo, yaitu si S430. Dari segi form factor-nya udah beda total, si S433 ini udah baru semua, nanti kita bakal bahas. Nah, untuk sekarang saya mau ngomongin soal spesifikasinya. Di sini untuk prosesornya udah pakai Intel 10th Gen i5 10210U. Udah gitu untuk grafik card-nya di sini pakai Nvidia MX250, RAM sebesar 8GB dan SSD NVMe sebesar 512GB. Dari speknya aja udah cukup mumpuni ya laptop ini. Nah, sekarang kita mau bahas soal form factor-nya sedikit. Pertama-tama soal cover depannya bisa kita lihat udah beda banget dibandingkan yang sebelumnya. Sekarang udah warnanya solid semuanya begini. Surface-nya semacam kayak matte metal begitu, jadi fingerprint juga udah nggak banyak nempel. Dan ada logo Asus, ada tulisan VivoBook juga di sini. Jadi kelihatannya udah lebih trendy, lebih stylish, dan nggak terlalu norak kalau menurut saya. Personally, saya suka banget yang kayak begini modelnya, kelihatannya lebih premium dan lebih profesional kalau bisa kita bilang. Untuk port-portnya, si S433 ini udah tergolong cukup komplit juga karena udah ada 3 USB Type-A, 1 USB Type-C, ada HDMI juga masih ada, audio combo jack, dan juga micro SD card reader yang pastinya sangat cocok sekali untuk para content creator. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam laptopnya. Bisa kita lihat di sini bodinya udah tipis banget semuanya, udah super lightweight, dan udah bener-bener kalau misalkan kita bawa kemana-mana bakal gampang banget. Sekarang saya mau ngomongin soal keyboardnya dulu, dimana di sini menurut saya keyboardnya untuk placementnya nggak ada masalah, dimana ada tombol enternya di sini yang di highlight dengan warna kuning stabilo. Di sini biar lebih pop out aja warna si tombol enternya ini. Udah gitu untuk keyboardnya sendiri juga ada backlight warna putih yang bisa kita atur brightness-nya sesuai kemauan kita, bisa paling terang sampai kita matiin juga. Dan untuk key-nya sendiri di sini menurut saya udah cukup tactile, udah cukup enak dibuat ngetik, apalagi ngetik kerjaan lama-lama di sini udah enak banget keyboardnya. Untuk touchpad-nya di sini saya nggak ada masalah dengan navigasinya, surface-nya juga udah cukup enak bahannya, klik kiri dan klik kanannya juga udah cukup enak, cukup tactile dan nggak ada masalah, dan udah ada fingerprint reader juga yang memudahkan kita untuk login ke laptopnya. Udah gitu untuk speakernya di sini yang terletak di kiri dan kanan bawah, jadi di sini semacam bottom dan side firing speaker begini yang udah powered by Harman Kardon. Menurut saya di sini speakernya lumayan bagus lah bisa dibilang untuk laptop sekecil ini. Dimana tadi pas kita coba clarity-nya udah dapat banget, ada sedikit juga dentuman bassnya, untuk high dan low-nya juga udah lumayan oke, nggak ada masalah kalau untuk speakernya udah bagus. Nah, untuk displaynya di sini udah menggunakan display 14-inch IPS panel Full HD yang menurut kita di sini warnanya udah cukup oke, brightness-nya juga udah ada improvement dibandingkan yang sebelumnya, di mana di sini menurut saya brightness-nya udah cukup terang untuk dipakai outdoor. Jadi udah nggak ada masalah lagi dari segi brightness. Nah, udah gitu untuk bezelnya juga bisa kita lihat. Laptop VivoBook itu memang dulunya masih sedikit yang bisa kita bilang bezelless, namun di sini udah cukup tipis bezelnya, hanya saja memang masih kelihatan ada, nggak bener-bener bezelless banget. Dari sisi kiri dan kanan, bawahnya juga udah cukup tipis lah untuk bisa kita bilang laptop ini kelihatannya udah cukup futuristik. Dan masih ada juga webcam yang terletak di tengah atas di sini, di mana ini merupakan letak optimal yang pastinya nggak bikin muka kita aneh-aneh kalau misalkan pakai webcam yang di atas ini. Nah, untuk build quality-nya sendiri dari lini VivoBook S433 yang terbaru ini menurut saya udah bagus banget. Karena di sini bodinya udah compact banget, juga udah durable banget. Kita angkat dengan satu tangan, bendingnya nggak berasa sama sekali. Udah gitu kita tekan-tekan juga nggak ada titik kopong, udah compact dan tipis juga, sangat lightweight juga. Saya suka banget dengan si VivoBook ini, dimana di sini menurut saya build quality-nya tuh udah nyerempet seri-seri ZenBook, dimana sebelumnya masih agak jauh ya VivoBook dengan ZenBook, sekarang udah hampir mirip, dimana menurut saya improvement yang bagus sekali. Untuk displaynya juga di sini saya ngerasa udah lumayan oke, karena pas kita bend displaynya juga nggak bisa terlalu banyak bending, jadi nggak usah takut untuk buka laptop ini dengan satu tangan karena bakal tahan lama displaynya menurut saya di sini. Udah gitu untuk baterainya dari laptop ini udah menggunakan baterai yang improve dari 45 sebelumnya. Di S430 di sini udah pakai 50 Wh, jadi pastinya bakal tahan lebih lama. Bisa untuk working hour tuh mungkin sekitar 6-8 jam pakai laptop ini. Nah, sekarang untuk performanya gimana Intel 10th Gen dan juga MX250-nya sekarang kita lihat. Untuk benchmarkingnya, pertama kita pakai Cinebench R15 dan kita mendapatkan 83,18 fps untuk OpenGL-nya dan CPU-nya di 649 CB.
Lalu lanjut ke benchmark value, di mana kita dapat FPS-nya di 18,6 dan skornya di 778. Dan untuk Heaven DX11-nya kita dapat 20,4 FPS dan skornya di 514. Lalu untuk Crystal disk Mark 7-nya kita mendapatkan read-nya di 1300 MB dan write-nya di 363 MB. Nah boys, jadi menurut kita si Asus VivoBook S433 ini bisa dikatakan sebagai sebuah paket komplit untuk bagi para kaula muda, dimana anak-anak muda pastinya mau dong laptopnya itu kelihatan stylish, keren. Nah laptop ini banyak banget pilihan warnanya, ada warna hitam di sini kayak ini warna hijau, ada warna putih kalau nggak salah pink atau merah juga ada, jadi banyak pilihan warna. Udah gitu udah stylish juga karena bentuknya udah kelihatan profesional dan juga premium, tipis juga jadi gampang untuk dibawa kemana-mana, portable sekali dan convenient juga karena udah ada micro SD card slot. Jadi bagi kalian anak-anak muda yang sekarang merambah juga jadi para content creator, laptop ini bisa buat kalian gampang untuk mengakses media-media kalian untuk kalian edit atau kalian upload atau apapun itulah untuk pakai laptop ini. Udah gitu dari segi media consumption-nya juga udah bagus banget karena di sini layarnya udah pakai IPS juga. Udah gitu speakernya juga udah bagus, yang tadi saya bilang dari Harman Kardon ini udah oke banget. Jadi untuk konsumsi media juga udah nggak ada masalah. Mau nonton film, mau nonton apapun lah di laptop ini juga udah enak banget feel-nya. Udah gitu laptop ini juga udah dilengkapi dengan Windows 10 yang original, jadi udah nggak perlu susah-susah lagi cari OS, udah langsung semuanya dapat di laptop yang full package ini. Nah boys, jadi kayak gitu aja untuk early review kita soal si Asus VivoBook S433 ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita dan follow IG kita @noteboys.id. Join open chat kita di situ, kita bisa ngobrol-ngobrol dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal laptop ini. Dan ingat sekali lagi jaga kebersihan, cuci tangan yang benar dan nontonnya di rumah aja, jangan keluyuran dulu. Oke boys, saya Bola, signing out. Habis sih dia. Untung ada Asus Perfect Warranty. Masalah kayak gini mah ada Asus Perfect Warranty. Asus akan menanggung 80% dari total biaya perbaikan untuk kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pengguna. Program ini merupakan layanan garansi eksklusif dari Asus 1 kali di tahun pertama. Tanpa biaya tambahan, syarat dan ketentuan berlaku.